siap ya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit motivasi kepada Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 1 Buang melalui aktivasi kegiatan komunitas belajar yang sudah kita laksanakan ya. Masih ingat nama komunitas belajar kita nanti ya? Yang di sekolahan ini Wisata Sama ya. Nah, Wisata Sama itu Widya, kepanjangan dari Widya Sastra Umpama. Nah, di sana kita belajar bersama untuk meningkatkan kegiatan komunitas kita, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita laksanakan di SD Negeri 1 Buang. Adapun tujuan di sini kita mengadakan kegiatan kita hari ini itu adalah untuk membangun tantangan yang apa yang kita hadapi dalam melaksanakan kegiatan di sekolah itu bisa difasilitasi dalam komunitas belajar yang kita laksanakan di SD Negeri 1 Buang. Nah, di sini membangun komunitas belajar di dalam sekolah itu saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semuanya tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 1 Buang, baik di sekolah maupun ketika kita melaksanakan pembelajaran yang ada di kelas. Menurut Bapak Ibu apa tantangannya? Pak Tut? Kalau di kelas 6 ada beberapa tantangan seperti kurang antusiasnya siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa yang sudah mau, namun ada beberapa siswa tersebut juga cenderung masih mungkin itu yang perlu ditingkatkan. Iya, mungkin kalau di kelas 6 mungkin adanya beberapa anak ya tidak merata jadinya mereka aktif di kelas. Kalau di kelas lain mungkin di kelas rendah jadi kalau di kelas rendah sendiri mungkin tantangan yang paling anak-anaknya masih dibilang anak-anak kecil juga susahnya mengatur mau mengikuti pembelajaran itu secara mengikuti pembelajaran itu dengan tertib tanpa dia bicara kalau kita mengatakan sesuatu dia juga ikut berbicara. Ya, kalau begitu berarti hampir sama ya dari kelas rendah sampai kelas tinggi itu adalah pada pengelolaan kelas. Nah, kalau hal seperti itu tantangan yang Bapak Ibu hadapi, apakah tantangan tersebut akan Bapak Ibu hadapi sendiri? Tidak ya. Nah, disinilah pentingnya kita mengadakan komunitas belajar di dalam sekolah. Itu komunitas belajar itu adalah sekelompok guru yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan bersama. Nah, disinilah tujuan kita mengadakan komunitas belajar di dalam sekolah. Itu tujuannya adalah menjawab tantangan yang Bapak Ibu hadapi di kelas seperti yang Bapak Ibu paparkan tadi adalah bagaimana mengelola kelas supaya apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran tersebut dapat dicapai. Kemudian siapa saja yang menjadi bagian dari komunitas belajar yang ada di sekolah ini? Ya, ada guru, kepala sekolah, dan staf pegawai juga. Itu adalah yang menjadi bagian dari komunitas belajar kita. Nah, di sini kenapa kita harus melibatkan ke semua stakeholder yang ada di sekolah? Itu adalah untuk menjadikan kita bagaimana kita bisa seperti tadi pengelolaan kelas ya. Di sini kita tujuannya adalah sharing dengan guru-guru, berbagi pengalaman, jadi semuanya bisa kita laksanakan. Nah, yang menjadi bagian dalam komunitas belajar dalam sekolah itu adalah guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya. Mungkin di sini maksudnya pendidik lainnya adalah pembina ekstra atau pembina pramuka yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama
terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi secara aktif. Kalau di sekolah ini di negeri 1 saya melihat bahwa pembelajaran itu sudah sangat aktif sekali ya. Tetapi mungkin kita masih kurang dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini ada bagaimana bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar dalam sekolah. Ini adalah menjawab tantangan yang Bapak Ibu hadapi tadi yang ada di kelas, itu adalah pengelolaan kelas. Yang pertama itu adalah mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi murid. Seperti tadi di kelasnya Pak Tut masih kurangnya motivasi beberapa anak dalam belajar. Terus di kelasnya Devi itu pengelolaan ya sikap anak-anak, yang pengelolaan sikap anak-anak di kelas. Mungkin nanti bisa dikolaborasikan ya, artinya Pak Tut punya pengalaman mengelola sikap anak. Kan biasanya di kelas tinggi itu sikap anak, karakter anak itu sudah bisa kita lebih lebih tertib. Terus bagaimana Pak Tut bisa sharing ke teman-teman yang lain seperti itu. Nanti itu di komunitas belajar. Kemudian yang kedua itu adalah membuat perencanaan pembelajaran bersama-sama. Nah, ini mungkin sudah sering saya lihat, tapi itu perlu kita tingkatkan lagi. Seperti pengerjaan PNM yang kemarin ya sudah itu sudah dilaksanakan perencanaan pembelajaran itu bersama-sama. Seperti biasanya kita melaksanakan di awal semester ya. Kemarin kita ada perencanaan masing-masing wali kelas di awal semester, itu ada pemaparan rencana kerja, program kerja di awal semester. Itu akan terus saya laksanakan, itu untuk bagaimana kita melaksanakan perencanaan program kerja kita di awal semester, sehingga untuk sekarang ini kan untuk kurikulum merdeka itu akan diterapkan di semua kelas. Jadi bagaimana bisa berkolaborasi seperti kemarin di IKM ya, implementasi kurikulum merdeka itu apakah sudah terlihat adanya kolaborasi antar kelas. Di sana kan sudah terlihat adanya kolaborasi antar kelas. Kebetulan waktu ini kita mengkolaborasikan tentang temanya yang hampir sama ya, semuanya sama ya. Berarti ngambil temanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk kedepannya bagaimana bisa lebih berkolaborasi antar kelas, sehingga ketika kita mengadakan proyek P5 itu bisa kolaborasi. Contohnya kemarin kelasnya Yepi sama kelasnya kelas 1 itu untuk membuat minuman makanan tradisional. Terus kelas 4 sama kelas 5 kemarin itu mengadakan kolaborasi. Makanya itu adalah peran penting kita untuk mengadakan komunitas belajar di sekolah. Kemudian yang ketiga itu bentuk kolaborasi yang lain itu adalah merancang asesmen dan mendiskusikan. Seperti yang kita isi kemarin juga di implementasi kurikulum merdeka, itu kita ada mengupload tentang asesmen. Nah, di sini juga penting kita mendiskusikan asesmen yang terbaik yang harus kita berikan ke peserta didik. Itu bisa dikolaborasikan dari mungkin di kelas rendah atau di fase ya, fase A, fase B, sama fase C. Selanjutnya, bagaimana bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar? Di sini bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar yang bisa kita laksanakan itu yang pertama adalah mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi siswa. Seperti tadi adalah masalahnya tentang pengelolaan kelas. Di sini kita di kelas rendah atau di kelas tinggi bisa berkolaborasi
saling sharing pengalaman seperti itu. Okay. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran bersama-sama. Apakah kita pernah membuat perencanaan pembelajaran bersama-sama? Pernah ya. Kemudian yang ketiga, merancang asesmen dan mendiskusikan. Selanjutnya yang keempat itu adalah membahas metode yang tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ya, Pak Tut, bagaimana contohnya Pak Tut untuk yang nomor 4 itu? Membahas metode yang tepat. Kalau untuk sekarang kita kan implementasi kurikulum merdeka, lebih banyak kita bagaimana menyiapkan anak-anak yang memiliki kecakapan abad 21 dan jadi visi Presiden menuju generasi emas tahun 2045. Mungkin untuk metodenya kita upayakan berbasis IT. Mengingat di sekolah kita ketersediaan perangkat pembelajaran yang berbasis IT juga dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah tersedia. Kemudian laptop ataupun Chromebook juga sudah ada, sehingga metode yang di sini mungkin menurut saya adalah pendekatannya adalah menggunakan berbasis IT. Selain lebih menarik minat dan antusias anak, IT tersebut juga dapat melatih kecakapannya, sehingga materi-materi yang ada pun bisa dikembangkan lagi. Seperti pemaparan Pak Tut tadi, kita harus memanfaatkan IT untuk pembelajaran. Berarti di sini kita harus memanfaatkan aset yang memang sudah tersedia di sekolah. Seperti halnya kita mengikuti ajang World Class. Itu kan kita sudah memanfaatkan aset, baik aset aset Chromebooks-nya, juga aset guru-gurunya. Kita harus memanfaatkan bagaimana supaya guru-guru yang bisa berbahasa Inggris, hampir semua di sini yang lihat bisa berbahasa Inggris ya, walaupun tidak terlalu aktif, tapi saya yakin semua pasti bisa. Kemarin karena kita sudah semua bisa mendampingi anak-anak ketika ada Zoom meeting. Oke. Kemudian seperti yang tadi yang sudah sampaikan, bagaimana kita memotivasi rekan-rekan guru di sini untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran dari dari komunitas belajar yang kita laksanakan di sekolah. Itu bisa kita lihat dari topik-topik PMM, itu bisa dilaksanakan atau dikerjakan bersama-sama, berkolaborasi. Nah, kalau bisa yang minta ini refleksinya untuk kegiatan hari ini dan umpan baliknya. Mungkin ada yang bisa memberikan saran lagi untuk kedepannya untuk kegiatan komunitas kita, Pak Dewo. Permasalahan di sekolah kan memang kita harus selesaikan sama-sama. Dalam artian memang per tingkat itu ada wali kelasnya, tapi wali kelas itu tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya. Kita pun perlu dukungan dari stakeholder yang ada. Dalam artian seperti di kelas kirain ada murid yang belum bisa baca, itu kan kita hanya bisa memantau mereka di sekolah. Bisa jadi nanti di rumah itu kita bisa melibatkan juga orang tua dalam pembelajaran. Dalam artian kita mengenal orang tua yang mampu atau yang bisa misalnya untuk membantu kita di sekolah untuk belajar. Dalam artian orang tua juga dilibatkan dalam pembelajaran. Jadinya tidak hanya guru saja berperan aktif atau stakeholder yang ada di sekolah, orang tua juga bisa dilibatkan dalam artian dalam pembelajaran nantinya, misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. Terima kasih umpan baliknya Pak Dewo. Berarti kita harus berkolaborasi juga, selain dengan komunitas belajar yang ada di sekolah, juga kita harus berkolaborasi dengan orang tua siswa. Ya, di sini berarti kita siswa itu bukan hanya belajar di sekolah,
tetapi mereka juga punya pendidik yang ada di rumah, jadi kita harus berkolaborasi juga dengan orang tua siswa seperti itu. Apakah ada yang lain lagi? Mungkin Pak Sud? Mungkin yang sedikit Iya. apa yang saya katakan kita lewat formal sama yang kami miliki dengan kendala-kendala yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Mungkin kalau bisa yang usulkan bagaimana kalau kita membuat waktu Indonesia Jawa untuk melakukan observasi pembelajaran. Bukan dalam hal ini mengobservasi untuk menilai, tetapi mengobservasi dan melihat mungkin ada teman-teman yang sudah memiliki kemampuan yang positif yang bisa kita adopsi. Kemungkinan di sana juga ada beberapa kelemahan yang bisa kita berbagi, sehingga bisa dimanfaatkan menjadi sebuah kegiatan berbagi praktek baik. Misalnya bagaimana wali kelas 1, kelas 2 dan selanjutnya itu mempraktekkan cara pembelajaran, sehingga dari sana mungkin ibu beserta anggota kompon bisa mengevaluasi apa sih yang sudah bagus yang perlu dipertahankan, apa yang memang perlu untuk dibuatkan kembali. Karena kalau dari saya sendiri pribadi, kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang sudah saya laksanakan, saya anggap itu benar menurut diri sendiri. Namun lewat kegiatan observasi dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, mungkin di sana bisa memberikan apa sih kelemahan-kelemahan yang masih perlu diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang sudah ada, sehingga saya sendiri selaku wali bisa mengevaluasi ternyata selama ini yang masih kurangnya yang sudah saya anggap benar, sehingga dari semua berkolaborasi demi ketercapaian pembelajaran yang kian hari semakin meningkat. Itu menurut saya yang lagi tidak ada maksud untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru, namun kita sharing sambil mana melengkapi dan tujuannya untuk kebaikan kita. Ya, terima kasih Pak Tut dari umpan balik juga dari Pak Tut Netis ya. Terima kasih banyak. Di sini Pak Tut ingin kita mengadakan observasi teman sejawat, bukan hanya dari observasi kepala sekolah, tapi observasi dari teman sejawat melalui refleksi komunitas pembelajaran yang ada di sekolah itu seperti dengan berbagi praktek baik ya, seperti itu Pak Tut ya. Jadi itu akan kita laksanakan lagi ke depannya. Berbagi praktek baik itu mungkin ditingkatkan, bukan hanya belajar tentang topik-topik IPMN, tetapi juga berbagi praktek baik bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di kelas. Seperti itu ya. Bagaimana guru itu, bagaimana kinerja guru di SD Negeri 1 Buang itu bisa meningkat melalui komunitas belajar yang ada di sekolah kita dengan cara berbagi praktek baik di komunitas belajar. Seperti itu nih. Yang bisa refleksikan untuk hari ini, kegiatan kita hari ini adalah dalam komunitas belajar guru itu bisa saling berkomunikasi. Di sini pentingnya kita mengadakan komunitas belajar, kemudian saling membantu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kemampuan bersama-sama sehingga memberikan manfaat yang baik bagi kualitas pembelajaran dan perkembangan murid. Seperti yang Pak Tukang bilang, bukan kita itu bermaksud mengevaluasi pembelajaran teman-teman, dan begitu juga dengan Pak Tut sendiri. Jadi tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan, mengobservasi dan melihat sisi baik dari apa yang sudah dikerjakan oleh teman sejawat. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga apa yang menjadi perencanaan kita, kinerja kita itu bisa meningkat sehingga kualitas pembelajaran di SD Negeri 1 Buang itu semakin meningkat. Terima kasih banyak, dan untuk hari ini saya tutup untuk para musafir. Om Santi.